Shalom teman-teman. Oke, kita mulai ibadah pemuda kita pada malam hari ini. Kita akan pujikan Ada Gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan sore hari ini. Kalau kami bisa datang ke hadirat-Mu, kami ingin bawa hati kami Tuhan, untuk kami berlutut, untuk kami merendahkan diri, memuji muliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, bahwa kami dalam hadirat-Mu Tuhan, untuk kami lebih lagi turun dan tunduk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan juga kami akan mendengarkan firman-Mu nanti Tuhan Yesus yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Tuhan yang sertai dan Tuhan jamah hati kami Tuhan untuk dengar-dengaran. Terima kasih ya Bapa, kami ucap syukur Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Ya puji Tuhan, teman-teman, mari kita sama-sama bawa hati, pikiran, pendengaran kita untuk memuliakan nama Tuhan, dan kita sama-sama tunduk di hadirat Tuhan. Kita sama-sama akan pujikan oleh kuasa darah-Mu. Ini dulu tadi. Mari kita sama-sama dalam hati dan kita tundukkan diri kita, sama-sama kita menyembah muliakan nama Tuhan oleh kuasa darah-Mu.
tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Teman-teman bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lebih dalam lagi. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Ya puji Tuhan teman-teman, masih semangat teman-teman di sini. Oke, kita lanjutkan ibadah kita. Kita pujikan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Sama-sama tepuk tangan ya teman-teman.
sama-sama ya kalau Tuhan tuh sangat-sangat terpuji, dan pasti banyak banget di dalam perjalanan hidup teman-teman dan teman-teman pemusik dan juga saya dan Timo pasti banyak lah. Bener banget. Apa? Bener banget berkat yang diterima gitu kan ya. Jadi ya, aku brutal ya Mas, ya, teman-teman ya. Jadi nggak ada salahnya untuk kita menyaksikan nih kebaikan apa saja yang sudah kita terima selama seminggu ini, sebulan ini, setahun ini, gitu. Oke, teman-teman, siapa yang mau kesaksian? Shalom semuanya. Seperti udah disinggung tadi, saya mau kesaksian. Beberapa hari yang kemarin saya mendapatkan pengumuman saya lolos program pertukaran mahasiswa. Jadi sebenarnya awalnya sih banyak drama ya, soalnya pertama ini termasuk program pertama kali yang aku ikut selama aku kuliah. Awalnya sih cuma iseng nyoba daftar karena ya ada banyak dorongan untuk ikut. Pas daftar mau survei, harusnya aku dapat untuk user sama password, tapi ternyata aku nggak dapat sampai hari kedua mau terakhir survei. Itu nangis sebenarnya karena aku belum berjuang tes tapi udah ketolak duluan. Terus jam 10 malam ada notif dari Instagram dari program itu tadi buat ngecek di akunku ada kesempatan kedua untuk anak-anak yang nggak dapat user itu tadi, dan aku nyoba untuk ngecek dan ternyata puji Tuhan ajaibnya aku dapat user itu tadi. Jadi aku bisa tes dan keesokannya itu tesnya tuh di hari berikutnya di tanggal 10-nya. Jadi aku udah tes di tanggal 10. Pengumuman hampir bulan ini baru pengumuman, dan aku gak nyangka sebenarnya kalau aku keterima di salah satu universitas di Bali, karena aku emang aku udah feeling kalau mungkin gak dapat kesini. Ternyata Tuhan itu berkata lain. Tuhan mengizinkan aku untuk mendapatkan universitas yang aku cari di sana. Itu saja sih. Tapi pesan yang aku dapat dari ini, mungkin kelihatannya kita akan bakal gagal, tapi percayalah bahwa Tuhan itu bakal kasih jalan kedua untuk kita meraih sesuatu yang kita inginkan. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Selamat ya buat Listin. Selamat Listin. Ya, sekali lagi selamat buat Listin udah keterima di universitas yang pertukaran pelajar, pertukaran mahasiswa ya. Di Bali ya. Ya puji Tuhan, semoga bisa menjadi berkat buat teman-teman yang lain, dan pastinya nanti teman-teman yang lain juga menyusul Listin ya, bisa ikut banyak program, banyak kesempatan tuh teman-teman. Ya karena sekarang sudah waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau masuk lebih dalam lagi untuk memujikan Engkau Gembala yang baik. Silakan bangkit berdiri teman-teman. Engkau Gembala yang baik,
Bapak, terima kasih Tuhan, pada petang hari ini Tuhan berizinkan kami untuk kami bisa berkumpul memuji memuliakan nama-Mu ya Bapak. Berkati Tuhan, saatnya kami akan belajar tentang firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati juga kami anak-anak-Mu ya Bapak. Biarlah kami mengerti apa yang disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk teman-teman. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada si acara yang sudah memberikan saya kepercayaan untuk membawakan renungan hari ini. Jangan bosan-bosan ya teman-teman ya. Ya, pada kesempatan hari ini saya dipercaya untuk membawa renungan tentang THR. Wah, THR ya. Dia kayaknya sudah terbayang gitu ya dia ya, THR. Apalagi teman-teman yang sudah bekerja. Pasti yang dalam bayangan teman-teman THR sesuatu yang dinanti-nantikan. Bener, Novi? Bener. Nggak mungkin kan kalau dapat THR nggak seneng? Pasti, waduh, semua list yang sudah dicatat selama setahun pengen dibeli semua. Bener nggak? Iya. Tapi di sini saya diberikan tema THR, this is my right. Yaitu ini adalah hakku. Wah, berbicara tentang hak itu panjang ya teman-teman, dalam arti luas. Saya mau respon dari teman-teman. Menurut teman-teman hak itu apa? Salah satu aja. Hak. Ini bukan yang dalam pelajaran PPKN, bukan. Sekarang bukan ke PPKN ya, apa ya? Kewarganegaraan mungkin ya. Apa sih hak itu? Susah kayaknya. Oh, yada hak itu apa yada? Sesuatu yang harus kita terima. Sesuatu yang harus kita terima terus. Nah, mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan. Menurut Yada, hak itu adalah sesuatu yang harus kita terima. Mungkin ada tambahan teman-teman? Hak itu apa? Amin, saudara. Haleluya. Saya pulang. Oke. Ya, yang dikatakan Yada itu benar. Hak itu adalah sesuatu yang harus kita terima. Sesuatu yang menjadi pilihan. Misalnya di sini selain itu juga hak itu adalah sesuatu yang kita minta. Tapi sebagai anak Tuhan, kita tuh bersyukur ya teman-teman. Kita tuh diberikan hak istimewa sama Tuhan. Kita diberikan kebebasan untuk meminta. Kita diberi kebebasan untuk memilih. Kita diberi kebebasan Tuhan untuk menginginkan sesuatu. Dan sebagai anak Tuhan, diberikan kesempatan istimewa ini, kita juga harus bertanggung jawab atas apa yang Tuhan berikan buat kita. Kita nggak boleh menggunakan hak yang sudah Tuhan beri ini untuk kesenangan kita sendiri. Seperti yang diberikan saya untuk materi hari ini adalah Tuhan menciptakan kita dan memberikan kita free will atau kehendak bebas. Kita bebas untuk memilih, tapi Tuhan juga memberikan batasan sehingga free will yang kita terima itu adalah bebas yang terbatas. Bebas yang terbatas itu apa sih? Ya, kita diberikan kebebasan, tapi tidak semua hak yang kita punya, tidak semua hak yang kita inginkan itu bisa kita dapatkan. Ada hal yang harus kita bayar juga, istilahnya bayar harga ya. Karena Tuhan juga tidak ingin kita jadi anak Tuhan yang serakah. Tuhan nggak mau kita cuma meminta hak, tapi kita juga tidak bisa memberikan kewajiban sama Tuhan. Kita baca dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Kejadian 2 Mas. Ayat 16 sampai 17. Ayat 16 sampai 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Amin. Ya, teman-teman pasti sudah tahu ya, di dalam Kejadian ini menceritakan tentang Adam dan Hawa, di mana Tuhan memberikan mereka itu hak istimewa, benar-benar hak istimewa. Kalian boleh menikmati apapun yang ada di Taman Eden kecuali satu. Apa itu? Hah? Ya, buah pengetahuan baik dan jahat. Tuhan sudah memberikan perintah, kamu boleh apapun yang ada di taman ini, mau buah, misalnya buah apel, buah anggur, buah jeruk, buah pisang, itu kalian boleh nikmatin semuanya. Tapi ada satu pohon yang tidak boleh kalian jamah. Kenapa sih Tuhan bilang ke mereka nggak boleh dijamah?
Harusnya kan Tuhan bilang kalau emang ini bebas dipakai, bebas digunakan, harusnya pohon itu juga tidak masalah kalau kami nikmatin buahnya, apalagi menarik ya untuk dilihat. Tapi Tuhan di sini meminta Adam dan Hawa untuk belajar bertanggung jawab. Tuhan nggak mau Adam dan Hawa jadi pribadi yang serakah. Tuhan pengen Adam dan Hawa itu jadi pribadi yang taat. Bener nggak sih? Mereka mau mendengarkan perintahku apa enggak? Nyatanya mereka serakah kan? Mereka tetap makan buah itu, dan hasilnya apa? Mereka jadi mati rohani. Kepercayaan yang sudah Tuhan kasih ke mereka, mereka salah gunakan, dan akhirnya mereka merasa dirinya telanjang. Mereka malu satu sama lain, bahkan mereka malu untuk ketemu sama Tuhan. Kalau mereka merasa mereka tidak salah, harusnya mereka tidak perlu malu kan? Tapi mereka malah bersembunyi. Mereka merasa, aku salah, aku sudah melanggar perintah yang sudah Tuhan berikan, aku sudah melanggar kepercayaan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup mereka. Setelah itu ada contoh lain, belajar dari Musa yang tidak diizinkan Tuhan untuk masuk ke Kanaan. Karena apa? Itu tadi sifatnya Musa yang tidak taat, dia tidak patuh sama Allah. Dia merasa dia diberikan kekuatan, dia diberikan hikmat sama Tuhan, tapi dia merasa keakuannya di sini yang Musa punya. Aku bisa, aku harus melakukan ini tanpa perintah Tuhan. Tapi nyatanya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan kan? Tuhan melihat Musa di sini tidak taat, sehingga Tuhan izinkan dia tidak memasuki negeri Kanaan. Selain itu ada juga dari Raja Saul yang mati karena mengejar tata dan hormat. Lagi-lagi di sini kita melihat ketidaktaatan. Belajar lagi dari Salomo. Dia yang memiliki hikmat dari Tuhan, tapi hikmat yang dia gunakan untuk kepentingannya diri sendiri. Dia egois, dia merasa aku bisa, Tuhan sudah kasihkan aku hikmat, aku bebas untuk menggunakan hikmat yang sudah Tuhan berikan. Nyatanya dia melahirkan generasi yang memecah belah bangsa Israel. Ya seperti di sini mungkin teman-teman, karena di sini ada pelajar dan pekerja, pasti memiliki hak di tempat kalian masing-masing. Saya sendiri, saya sebagai seorang ibu ya, saya sebagai seorang anak, teman-teman dulu waktu masih kecil punya hak. Hak apa? Untuk menerima ASI. ASI dari mamanya. Itu hak mutlak yang harus diterima dari bayi, karena umur 1 sampai 6 bulan yang bisa mereka terima adalah ASI, dan itu wajib. Setelah itu dari 6 sampai 12 bulan sampai 2 tahun itulah adalah ASI eksklusif yang harus mereka terima. Itu hak mereka dan itu tidak salah. Tapi sebagai ibu yang baik, setelah mereka melewati usia 2 tahun, berhak untuk tidak memberikan hak itu, karena untuk usia 2 tahun ke atas mereka sudah menerima asupan gizi dari yang lain, yang entah sufor atau makanan mereka. Dari teman-teman yang sebagai seorang pelajar, kalian punya hak untuk mendapat nilai yang bagus, pasti. Kalian berhak mendapat pendidikan yang bagus dari guru-guru, fasilitas sekolah, bebas untuk berekspresi di sekolah. Tapi di sini juga kalian punya kebebasan. Gak mungkin kan kalian mentang-mentang kalian pintar, kalian mengadukan ide dan harus dilaksanakan. Tidak mungkin kan? Pasti ada organisasinya dulu, ada notulen yang harus ditunjukkan ke guru-guru. Sebagai seorang pekerja juga, tadi dia waktu ngomong THR sudah bersemangat gitu ya. THR buat seorang pekerja itu sesuatu yang dinanti-nantikan teman-teman, termasuk saya. Karena saya bekerja gitu ya. Wah, 1 tahun dan nominalnya itu kan banyak apa sedikit teman-teman? Oh, banyak ya Novia? Oh, banyak teman-teman. Jadi buat seorang pekerja atau lagi saya sebagai ibu gitu ya, dapat THR gitu, wah sudah terbayang mau beli apa. List 1 tahun, centang nggak kebeli teman-teman, nggak. Cuma dicatat aja. Ya THR itu merupakan hak yang harus kita terima, itu tidak salah. Baik seorang anak, baik seorang pekerja, pelajar, itu tidak salah untuk kita minta, untuk kita miliki. Tapi ya itu, semua itu ada keterbatasannya. Nggak mungkin kita menerima hak itu tanpa kita harus berkorban. Ada harga yang harus kita bayar, ada pengorbanan yang harus kita berikan. Dan Tuhan tidak mau kita gunakan hak itu untuk kepentingan kita sendiri. Tuhan mau dari hak yang kita terima, kita memuliakan namanya, kita berbagi sama teman-teman di sekitar kita, untuk lingkungan kita. Tuhan pengen kita itu jadi pribadi yang taat. Kita baca dalam 1 Korintus 6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu.
muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Karena yang kita punya sekarang ini, diri kita ini bukan punya kita sendiri. Kita punya Tuhan yang berkuasa atas kita. Sebagai manusia kita nggak bisa berjalan sendiri. Kita nggak mungkin berjalan sesuai keinginan kita sendiri. Ada aturan-aturan yang harus kita taati. Di sini Tuhan pengen kita belajar untuk berada dalam perkenaan Tuhan. Tuhan melindungi kita, Tuhan memenuhi kebutuhan kita. Tuhan pengen kita melakukan itu dengan benar di hadapan Tuhan. Tuhan punya standar tinggi dalam kehidupan kita. Tuhan pengen kita jadi anak yang tidak egois, tidak menuruti hawa nafsu, tidak serakah. Tuhan mau kita jadi pribadi yang merendahkan diri. Tuhan mau kita jadi pribadi yang mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan mau kita jadi pribadi yang selalu bersyukur, tidak dengan menyombongkan diri bahwa ini aku berhak. Mentang-mentang kita pintar, mentang-mentang kita berprestasi, atau mentang-mentang kita punya pengetahuan yang banyak, tapi kita merasa diri kita ini berhak untuk mengatur orang lain, bahkan mengatur Tuhan. Kita tidak boleh menuntut itu ya teman-teman. Di atas semua hikmat yang sudah Tuhan beri ke kita itu ada batasan yang harus kita lakukan, yaitu tadi merendahkan diri kita. Tuhan pengen kita jadi pribadi yang merendahkan diri, bukan dengan kesombongan. Belajar dari Nabi Nuh dengan keluarganya yang diselamatkan Tuhan dari hujan badai, banjir itu ya. Di sini Tuhan berikan hikmat buat Nuh. Dia diberi hak, kepercayaan. Kamu panggil semua orang-orang, kamu selamatkan semua hewan-hewan yang bisa kamu selamatkan. Dia diberikan hak kan. Tuhan nggak bilang Nuh, orang berapa saja yang kamu perlu selamatkan. Enggak, dia bilang selamatkan yang bisa kamu selamatkan. Dia diberi hak, dia diberi hikmat sama Tuhan. Dan Nuh melakukannya. Dia selamat dengan keluarganya. Dan orang-orang yang tidak percaya sama dia, ya sudah. Itu pilihan mereka sendiri karena mereka tidak mau mendengarkan perintah Tuhan. Setelah itu juga dari Ayub yang lulus ujiannya dengan masalah yang bertubi-tubi, dia harus menderita penyakit seperti itu. Kalau bukan hikmat Tuhan, mungkin Ayub sudah meninggalkan Tuhan. Untuk apa Tuhan aku bertahan, sedangkan ujian yang kamu berikan ke aku aja seberat ini. Aku harus dikucilkan dari lingkungan tempat tinggalku, aku harus kehilangan banyak hal. Tapi di sini tuh Ayub mau belajar untuk merendahkan diri. Dia tidak mau menggunakan hak istimewanya dia untuk bersungut-sungut, untuk meminta sama Tuhan membebaskan dia dari masalahnya. Tapi dia mau belajar taat hingga pada akhirnya Ayub disembuhkan. Dan di sini kita mau sama-sama belajar ya teman-teman, bahwa mempunyai hak, berjuang untuk hak kita itu tidak salah. Tapi kita juga harus belajar bahwa di balik semua hak yang kita punya itu ada yang lebih tinggi lagi. Hak yang kita punya itu sifatnya apa dulu? Untuk mementingkan diri kita sendiri, untuk kepuasan kita sendiri, atau hak itu kita pakai untuk menyenangkan orang di sekitar kita, untuk menjadi berkat di sekitar kita. Seperti contohnya tadi Nabi Nuh tadi ya. Kalau misalnya dia diberikan kepercayaan Tuhan, dia bisa aja bilang, ngapain aku harus menyelamatkan orang-orang itu? Aku nggak kenal mereka bukan saudaraku, mereka bukan teman-temanku. Apalagi menyelamatkan hewan-hewan, buat apa? Cukup keluargaku aja, gitu kan? Tapi di sini kan Nuh nggak seperti itu ya teman-teman. Dia mau menaati perintah Tuhan, dan ya yang dia dapatkan juga hasilnya dia diselamatkan dengan keluarga-keluarganya. Hewan-hewan juga dapat diselamatkan. Andai aja dia tidak menyelamatkan hewan-hewan, mungkin banyak hewan yang sudah punah ya. Kita nggak akan melihat yang namanya gajah, ada berjula satu, jerapah, nggak akan ada. Itu mungkin ada dalam dongeng ya teman-teman. Tapi itu kuasa Tuhan. Dia bekerja atas Ayub. Kita baca dalam Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Yakobus 1 ayat yang ke-14 sampai ke-15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Semua kesempurnaan yang mereka terima, mereka jadi pribadi yang sombong. Mereka tidak taat sama Tuhan. Kita juga sebagai anak Tuhan juga seperti itu ya teman-teman. Bukan di lingkungan tempat tinggal kita aja. Dimanapun kita berada, kalau memang kita merasa kita punya kelebihan,
kita mau belajar untuk merendahkan diri. Setiap teman-teman itu punya hak yang sama. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Asalkan hak itu kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Mungkin dalam pelayanan kalian sebut saja di gereja kita ya, di Pikat ini. Yang terlibat dalam pelayanan punya hak untuk mengatur semua jadwal kegiatan Pikat selama 1 bulan atau selama 1 tahun. Teman-teman pengurus mempunyai hak untuk itu, mengadakan event, mengadakan pertemuan seperti ini, acara games. Teman-teman punya hak untuk itu. Emang itu hak kalian untuk mengelolanya karena kalian diberi kepercayaan menurut dengan bidang kalian masing-masing. Tapi ketika hak yang kalian miliki itu ada sesuatu yang tidak disetujui atau bertentangan, kalian tidak boleh kecewa karena apa ya? Kita hidup berorganisasi, pasti ada plus dan minusnya. Mungkin dari kakak-kakak pembina merasa bahwa oh ini nggak bisa untuk kita masukkan dalam pelayanan kita di sini, atau oh ini materi ini mungkin terlalu berat untuk kita masukkan di pelayanan kita. Dan itu teman-teman tidak boleh kecewa, karena apa? Karena kita mau belajar untuk berproses, kita belajar untuk mau menerima masukan. Sekalipun kalian punya hak untuk itu, selama hak yang kalian punya itu benar, selama hak yang kalian perjuangkan itu benar-benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi kalau misalnya hak itu hanya untuk keinginan kalian sendiri, keinginan daging kalian sendiri, inti menunjukkan siapa diri kalian sendiri ya, kalian tidak boleh kecewa ketika kalian dapat teguran seperti itu. Belajar dari pengalaman saya selama saya bekerja gitu ya teman-teman. Saya kerja itu tahun 2012 sampai sekarang di perusahaan yang sama. Saya merasa selama saya bekerja di situ hak saya terbatas sebagai seorang pekerja. Apa yang harusnya saya dapatkan itu tidak, apa yang saya dapatkan itu berbeda dengan teman-teman saya yang lain, baik itu fasilitas, fasilitas kayak cuti atau fasilitas mobil kantor itu berbeda, sedikit ada perbandingan gitu. Sampai suatu saat kan ada grup gitu ya teman-teman, grup kantor. Mobil kantor di tempat saya kerja itu dibagi 2, wilayah Sidoarjo dan Surabaya, karena kebanyakan kerjanya di luar Gresik. Tapi yang bekerja di Gresik, rumahnya di Gresik juga bisa untuk naik mobil yang wilayah Surabaya. Itu sempat ada masalah gitu ya, karena mobil yang satu ini rusak, jadi wilayah Surabaya ini harus berkorban untuk naik Grab. Sekarang kan gampang ya, kalau nggak ada mobil tinggal Grab. Otomatis wilayah yang tinggal di Gresik ini kan tidak dapat naik Grab, karena kan Grab tidak mau ya biasanya muter-muter. Dari situ mulai ada beberapa perbincangan, loh yang Gresik gimana, bla 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 gitu. Dan kasus ini terdengar sampai personalia gitu. Personalianya berkomentar, ya sudah yang Gresik pulang sendiri-sendiri aja gitu ya. Kan nggak masalah gitu. Ya di sini bukannya apa ya? Bukannya emang kita bisa pulang sendiri, sekarang juga fasilitas sudah banyak, mau Grab motor, mau Grab mobil, Gojek itu banyak. Tapi kan kita ini kan bekerja di tempat yang sama, kita juga menikmati uang atau gaji dari bos yang sama, tapi kenapa harus dibeda-bedakan gitu ya, dengan kata apa namanya, ini bukan fasilitas gitu. Loh, kalau bukan fasilitas berarti yang wilayah Surabaya dan Sidoarjo juga ngapain disediakan fasilitas yang kayak gitu kan. Tapi ya saya berpikir ya sudahlah, untuk masalah kayak gitu tidak perlu dibesar-besarkan. Terus masalah cuti gitu ya, saya kerja di situ berapa lama, kok saya baru dapat cuti itu setelah saya bekerja kurang lebih 4-5 tahun di situ. Tapi ya saya merasa ya sudah, kalaupun saya tidak punya cuti, saya tidak diberikan cuti nggak apa-apa. Tapi ketika saya mengajukan izin untuk tidak masuk kerja, ya jangan protes gitu kan, karena kan gaji saya dipotong gitu kan istilahnya. Jadi jangan ada komentar, oh kamu mau izin kerja sih, padahal kamu kan harusnya bekerja. Menurut saya, saya tidak punya, hak saya di sini tidak ada. Jadi saya mengajukan hak saya, meskipun saya harus dipotong gajinya seperti itu kan. Dan apa namanya? Menurut saya hak itu memang harus diperjuangkan ketika kita benar. Apalagi ya dalam dunia pekerjaan itu kan ada UU yang mengatur tentang hak cuti, hak untuk mendapatkan THR dan segala macam. Nanti kalau teman-teman bekerja pasti teman-teman paham. Begitu juga dengan teman-teman mungkin yang kuliah, kalian di sini dapat hak untuk
menerima mata kuliah. Misalnya IPK kalian harusnya dapatnya tinggi, tapi karena ada satu masalah, ternyata dosennya nggak suka sama kalian, bisa jadi ya nilainya dikurangin gitu ya. Dan kalian kalau mau mengajukan itu untuk mendapatkan nilai yang bagus, ya kalian berhak untuk bertanya ya teman-teman. Bertanya, lo kenapa Pak? Saya merasa selama saya kuliah, saya menjalankan kuliah dengan baik, saya mengerjakan tugas saya tidak pernah bolos, saya tidak pernah punya salah, kenapa kok nilai saya jelek gitu. Kalian berhak untuk bertanya. Dan saya yakin pasti dosen pasti memberikan jawaban sesuai dengan yang mereka tahu ya teman-teman, sesuai dengan kemampuan mereka. Buat teman-teman juga yang sekolah, juga kalian juga berhak untuk bertanya ketika kalian merasa bahwa perlakuan saya di sekolah ini kok berbeda dengan teman-teman yang lain. Karena saya juga pernah merasakan, kita kan di sini minoritas gitu ya, saya juga pernah merasakan perbedaan dengan teman-teman saya yang tetap saudara kita itu terasa sekali. Dan saya ya bertanya, loh saya kan nggak mungkin ya harus mengikuti agama saudara kita, sedangkan mereka jelas tahu di rapot secara itu agamanya kita Kristen gitu kan. Ya saya bilang loh, kalau memang di sini tidak menyediakan, ya saya minta tolong gabungkan dengan sekolah-sekolah lain gitu kan. Kalau di Gresik kan gitu ya agamanya kan. Gak tahu kalau negeri, sekolah swasta sih dulu tempat saya swasta di sekolah itu, tapi mungkin kalau negeri gabung dengan sekolah yang lain ya. Ya kita berhak untuk bertanya, kita berhak untuk menerima hak kita untuk belajar gitu ya. Jangan sampai kita mau dipaksa untuk mengikuti hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita yakini gitu. Selama hak yang kita minta itu benar, selama hak yang kita minta itu tidak menyalahi aturan, tapi tetap kita harus ada prosesnya, kita harus melalui tahapan-tahapan itu, nggak boleh barbar istilahnya ya, mentang-mentang kita merasa kita benar, terus kita berapi-api gitu, nggak bisa, pokoknya harus gini-gini, jangan, tetap harus dengan kerendahan hati, tanya yang baik, minta kepastian, dan yang pasti ketika kita tidak memperoleh hak itu, ya jangan kecewa, sama seperti Tuhan. Kita meminta sama Tuhan, Tuhan aku kan berhak untuk memilih pasangan hidup, memilih pekerjaan, memilih sekolah, memilih tempat kuliah, aku kan berhak memilih. Tapi kok kenapa hakku ini tidak aku dapatkan jawaban yang sesuai dengan aku inginkan? Ya mungkin Tuhan punya maksud di balik semua itu. Tuhan tidak mungkin mengabulkan semua permintaan kita karena keinginan kita. Tuhan pengen lihat, kalau memang kamu masuk di tempat ini, apa benar kamu akan istilahnya berkembang, atau bakatmu di sini bakalan berkembang? Apakah benar jurusan yang kamu pilih saat ini, sekolah yang kamu pilih saat ini akan kamu kuasain? Karena untuk memilih jurusan itu juga nggak mudah ya teman-teman. Mungkin di awal-awal kita berapi-api, oh bakatku di sini gitu. Misalnya saya dulu bahasa kan, oh bakatku di bahasa, pokoknya aku harus masuk bahasa. Sedangkan guru BK saya melihat saya, kamu punya bakat lain gitu. Kamu bisa, kamu kalau masuk di universitas negeri ini gitu. Tapi saya merasa enggak. Panggilan saya bukan di situ. Saya panggilannya ke bahasa. Saya lebih menguasai mungkin materi tentang bahasa. Jadi kalau misalnya saya dipaksa untuk memilih jurusan lain, ya mungkin saya bisa mengikuti tapi saya tidak enjoy gitu ya teman-teman. Kayak seperti juga teman-teman mungkin di sini yang mau kuliah gitu ya, jangan takut buat memilih, tapi kembali lagi bertanggung jawablah dengan apa yang kita pilih. Apakah benar yang kita pilih itu sudah sesuai dengan kemampuan kita? Jangan sampai di tengah perjalanan karena kalian merasa kok nggak cocok ya jurusan yang tak pilih ya, padahal aku merasa ini cocok loh, karena ikut-ikutan teman-teman yang lain misalnya ikut banyak yang masuk manajemen, karena merasa kalau aku jurusan akuntansi nanti ini atau IT nggak ada temennya, padahal bakatnya kalian di IT. Jangan sampai seperti itu teman-teman, sayang sekali karena sekolah itu mahal ya teman-teman. Sekalipun kalian memiliki hak untuk memilih, tapi tetap dengan hikmat Tuhan. Baik begitu juga yang sekolah ketika mau melanjutkan jenjang yang dari SMP ke SMA itu juga kalian berhak untuk memilih, tapi itu tetap andalkan Tuhan, konsultasi dengan
keluarga, dengan orang tua. Sesuaikan juga dengan kemampuan yang orang tua teman-teman miliki. Jangan memaksakan kehendak kalian. Jadi seperti itu teman-teman, kita mau belajar buat merendahkan hati, kita mau belajar buat tidak mementingkan keegoan kita mau belajar buat apakah hak yang aku dapatkan dari Tuhan itu bisa mendatangkan berkat buat orang lain, apakah dengan hak yang saya terima itu saya bisa belajar untuk bersyukur, saya belajar untuk tidak sombong, dan apakah dengan hak yang kita dapatkan itu membuat kita semakin dekat sama Tuhan, atau malah sebaliknya gitu ya teman-teman, karena merasa sudah dapat hak luput, istilahnya lupa bahwa ada yang harus dipertanggungjawabkan. Kita mau baca dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Pasal 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah itu loh hak istimewa kita sebagai anak Tuhan. Mintalah apa yang kita kehendaki dan maka kamu akan menerimanya. Tapi kita juga tidak boleh berpatokan akan itu. Tuhan kalau nyebut sendiri, kamu berhak untuk meminta dan kamu berhak untuk menerima. Bukan itu ya teman-teman maksud dari yang ayat ini. Memang kita berhak untuk memilih, kita berhak untuk meminta, tapi Tuhan juga berhak untuk tidak mengabulkan apa yang kita inginkan. Bukan karena Tuhan tidak sayang, bukan karena Tuhan pelit, bukan karena Tuhan merasa nggak mau mendengarkan doa kita, bukan. Tapi Tuhan mau kita belajar buat terus meminta, terus bersabar, terus berharap, terus mau belajar berproses, terus meyakini bahwa oh iya ya Tuhan, mungkin saat ini hak itu belum bisa aku terima, mungkin saat ini ada maksud Tuhan ingin saya lebih belajar lagi, Tuhan ingin mau saya lebih sungguh-sungguh lagi, Tuhan mau saya taat lagi. Mungkin apa yang akan saya dapatkan nantinya itu lebih dari apa yang saya inginkan saat ini. Jadi Tuhan tuh menyediakan berkat itu jauh sebelum apa yang kita pikirkan dan kita minta. Berkat kita tuh sudah Tuhan sediakan, asalkan kita yaitu tadi kita mau meminta enggak, kita mau taat enggak, kita mau sungguh-sungguh enggak, atau kita mau mengandalkan keegoan kita sendiri karena kita merasa berhak gitu ya, berhak untuk meminta. Dan di sini juga Tuhan mau mengajarkan kita bahwa apakah kita ini mau tetap bergantung sama Tuhan, apakah kita ini mau tetap menyandarkan hidup kita sama Tuhan, atau justru sebaliknya, karena hak kita nggak kita peroleh, kita jauh dari Tuhan. Kita merasa kecewa, kok gini ya Tuhan, padahal Engkau sendiri yang bilang, mintalah maka aku akan memberi. Tapi kok kenyataannya enggak gitu. Kenyataannya kok malah sebaliknya, seolah-olah kita tidak menerima jawaban dari Tuhan. Jangan kayak gitu ya teman-teman. Tuhan nggak mau kita ini mengikuti keinginan daging kita. Tuhan mau kita ini belajar untuk berproses, karena itu apa yang kita peroleh itu tidak instan. Tuhan nggak mau kita jadi anak yang instan, mie instan, lapar bikin mie, kenyang gitu kan, mie instan, lapar beli makanan yang dalam kemasan. Sekarang kan banyak itu, apalagi anak kos itu kan pulang kuliah, lapar, males masak, ada mie instan kan. Padahal kalian makan instan setiap hari makan mie bagus nggak buat kesehatan? Enggak kan, kenyang sesaat, menyesal kemudian gitu kan istilahnya. Terus ada istilahnya sekarang ada topoki kemasan gitu kan, enak, kenyang, pedes, mie samyang, apalagi level-level, wah sedep itu teman-teman. Itu instan, kita dapat hak kita untuk makan kan, karena kita punya uang, makan, kenyang. Tapi kita nggak tahu kan besok-besoknya akibat kita makan konsumsi yang instan. Nah Tuhan nggak mau kita jadi anak yang instan, sekalipun kita punya hak gitu. Yuk kita mau sama-sama belajar bahwa tidak semua yang kita inginkan, tidak semua yang kita pilih, tidak semua yang kita tetapkan dalam kehidupan kita, yang kita cap dengan sebutan hak, itu mengalahkan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kita nggak boleh belajar jadi anak yang egois, kita nggak mau belajar jadi pribadi yang sombong. Sekalipun nanti
apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi percayalah proses yang kita lalui, perjalanan yang kita lalui, masalah-masalah yang kita lalui, baik itu senang, susah, itu akan indah pada waktunya. Dan saya juga berharap di sini buat teman-teman semuanya, ketika kalian menghadapi masalah, ketika kalian ada dalam posisi menyerah, ingat, tangan Tuhan tidak pernah terlambat. Jadi jangan pernah menyerah untuk berjuang akan hak kalian, tapi tetap ingat, hak kalian itu tetap terbatas oleh kuasa Tuhan. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin saya undang teman-teman tim musik untuk menyanyikan pujian yang tadi, atau ada yang disediakan sudah? Yang tadi ya? Oke. Terima kasih ya atas pelayanannya. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Engkau gembala yang baik. Engkau gembala yang baik. Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau beserta. Kita pujikan, Engkau gembala yang baik. Engkau gembala yang baik. Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Kita mau pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Engkau gembala yang baik. Ya Tuhan, seperti pujian saat ini Tuhan, Engkau gembala yang baik dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang menuntun setiap langkah kaki anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang membawa kami ke air yang tenang. Engkau yang menuntun setiap perjalanan langkah kaki kami Tuhan. Seperti yang kami yakini Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun kami punya hak istimewa, kami mau bawa hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Kami gak mau Tuhan jadi pribadi yang egois. Kami gak mau jadi pribadi yang sombong. Kami mau jadi pribadi yang taat. Sekalipun hak kami istimewa, tapi di atas hak yang kami punya Tuhan, ada kehendak-Mu yang berlaku atas hidup kami. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau
Ajar kami Tuhan untuk kami boleh merendahkan hati kami. Ajar kami untuk jadi pribadi yang tidak sombong. Ajar kami untuk jadi anak-anak yang taat Tuhan, sekalipun kami punya hak. Kami punya hak untuk memilih, kami hak untuk menetapkan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, kami tidak akan menerima itu jika hidup kami tidak berkenan di hadapan-Mu. Jika apa yang kami minta, jika apa yang kami inginkan itu hanya untuk kepentingan kami sendiri, bukan membawa sukacita, bukan membawa berkat buat orang-orang di sekitar kami. Jadikan kami pribadi-Mu Tuhan, pribadi yang takut akan Engkau, pribadi yang mau merendahkan diri, pribadi yang tidak mau mengikuti hawa nafsu, pribadi yang tidak mau mengikuti keinginan dunia Tuhan, tapi ajarkan kami untuk belajar berhikmat, ajarkan kami untuk merendahkan diri seperti Ayub yang mau merendahkan diri, seperti Nuh yang mau mendengarkan Engkau, seperti Raja Hizkia yang mau mendengarkan Engkau Tuhan. Ajar kami untuk taat Tuhan, bukan atas hak kami, tapi atas kerendahan hati, atas kehendak-Mu, dan atas keinginan kami yang tidak merugikan orang lain. Kami mau belajar untuk merendahkan diri Tuhan. Biar Engkau memberkati setiap adik-adik di tempat ini Tuhan. Engkau pakai mereka dalam kehidupan mereka, dalam sekolah, dalam kuliah, dalam bekerja Tuhan. Biar Engkau pakai hidup mereka. Mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Mereka boleh menjadi anak-anak yang mau merendahkan diri, sekalipun hak mereka tidak terpenuhi, tapi mereka mau belajar untuk bersabar dan merendahkan diri Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Ya, saya persilakan teman-teman duduk kembali. Terima kasih untuk firman-Nya Cece Lisa yang paling awet muda di sini. Ya, pasti memberkati teman-teman semua, dan Tuhan juga memberkati Cece Lisa dan keluarganya, Kak Reno, Ion. Tuhan berkati. Terima kasih Kak untuk pelayanannya. Kita akan menutup ibadah malam hari ini. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Kau telah memberkati kami Tuhan. Kami boleh berkumpul memuji memuliakan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Dan terlebih Tuhan, teristimewa Tuhan, kami boleh mendengarkan isi hati Tuhan melalui pelayanan dari Kak Lisa Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkati Kak Lisa, segala pergumulannya, segala tantangan dalam hidupnya. Engkau berkati, Engkau juga berkati keluarganya, Engkau berkati suami istri dan anaknya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang akan mengurapi, sehingga dimanapun hamba-Mu ini berada Tuhan, hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Engkau juga berkati kami semua Tuhan yang sudah hadir di tempat ini Tuhan, dengan firman yang telah kami dengar bersama Tuhan. Ajarilah kami Tuhan untuk mengetahui hak kami Tuhan, terlebih Tuhan di atas hak kami, biarlah kami mau tunduk dan rendah hati di hadapan-Mu Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan hanya mencerminkan Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami boleh mempelajari segala yang boleh kami pelajari hari ini Tuhan, dan juga kami boleh semakin mengerti dan semakin hidup dalam perkenanan-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, ajarilah kami Tuhan. Tuhan, kami juga akan pulang ke tempat kami masing-masing Tuhan. Mari Tuhan Kau berkati kami Tuhan, tibakan kami di tempat tujuan kami dengan selamat, dan biarlah Kau pertemukan kami Tuhan di jam ibadah yang telah ditentukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang teman-teman, marilah kita bersama-sama pulang dengan menerima cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan membawa kita pulang ke surga yang mulia. Bersama-sama kita akan pujikan Bapa. Terima kasih.